空間色覚。Di sepanjang seriesnya, Inosuke tidak pernah memanggil atau menyebut Tanjiro dengan nama yang benar. Dia seringkali menyebut Tanjiro kayak dengan sebutan Kenjuro, Monjuro, kayak Shintaro, anjir. Intinya Inosuke itu nggak pernah bisa menyebut nama Tanjiro dengan benar. Nah, ada satu scene yang bener-bener heartbroken banget ya. Dimana ketika itu Tanjiro atau Inosuke benar-benar bisa menyebut nama Tanjiro, tapi dalam scene ketika Inosuke berkata bahwa maaf Tanjiro, aku tidak bisa. Scene di mana Inosuke seharusnya itu membunuh atau menebas Tanjiro yang akan bertransformasi menjadi Raja Iblis atau menjadi the next Muzan-nya. Nah, saat itu karena mengingat bahwa Tanjiro itu orang yang paling baik ya, benar-benar orang yang paling hangat ya, benar-benar Tanjiro itu mentreatment orang lain, benar-benar sangat baik. Jangankan orang lain, Tanjiro itu mentreatment para iblis sama seperti dia mentreatment para manusia. Karena dari Tanjiro kita akhirnya bisa tahu bahwa setiap iblis itu memiliki flashback yang sangat menyentuh hati banget guys. Jadi di scene itu bener-bener pokoknya sedih banget ya. Nah, ngomong-ngomong tentang Demon Slayer, jangan lupa ya guys, tanggal 15 Agustus nanti Demon Slayer akan memunculkan movie pertamanya. Jadi series Demon Slayer ini sudah memasuki arcs terakhir ya, atau final arcs ya. Tapi epicnya Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba ini, dia arcs terakhir tidak dibuat per episode kayak anime-anime lainnya, tapi dibedah menjadi 3 movie guys. Wah, keren banget ya. Jadi final arc-nya Kimetsu no Yaiba atau Demon Slayer ini akan terbagi menjadi 3 movie. Dimana movie yang pertama ini akan tayang pada tanggal 15 Agustus besok ya. Nah, movie yang pertama ini berjudul Infinity Castle. Nah, di mana dalam movie pertama ini akan disajikan pertarungan antara Akaja versus Gyu dan Tanjiro, pertarungan antara Zenitsu versus Kaigaku, dan pertarungan antara Dauma versus Shinobu, Kanao, dan Inosuke part 1. Wah, ini keren banget ya. Pertarungannya ini pasti bakal intim banget ya, jadi nggak bertele-tele gitu ya, langsung bener-bener epic fight. Apalagi hype-nya movie pertama Kimetsu no Yaiba itu pertarungan antara Zenitsu melawan seniornya ya, yaitu Kaigaku, di mana kita diperlihatkan sosok Zenitsu yang berbeda, sosok Zenitsu yang bener-bener cool. Ingat gak guys, waktu para Hashira itu masuk ke Infinity Castle, banyak yang ketakutan, banyak yang ini. Satu-satunya yang bener-bener cool banget itu Zenitsu aja. Sampai-sampai scene itu bener-bener epic banget ya. Nah, untuk movie yang pertama itu ya bener, kenapa pertanyaannya ya? Kenapa kok final arc-nya Kimetsu no Yaiba itu dijadiin movie? Karena kalau menurut gue ini keputusan yang tepat ya. Kenapa keputusan yang tepat? Karena kalau untuk final arc, kalau dibikin episode itu pasti bakal bertele-tele ya. Sedangkan epic fight-nya di Kimetsu no Yaiba itu ya bener-bener daging semua, jadi bener-bener epic banget ya. Nanti di situ akan ada flashback tentang Inosuke dengan ibunya, flashback Shinobu dengan kakaknya, flashback Zenitsu dengan gurunya. Pokoknya di sini bener-bener banyak flashback ya, karena ternyata para Hashira itu memiliki hubungan yang cukup erat dengan para upper moon ya, atau iblis kelas atas, yaitu iblis-iblis bener-bener tangan kanannya Muzan. Wah, lanjut lagi untuk movie keduanya, masih berjudul yang sama, yaitu Infinity Castle. Dimana movie keduanya ini akan masih lama banget anjir. Movie keduanya ini akan tayang di tahun 2027. Dengan isi movie-nya adalah beberapa pertarungan. Di antaranya pertarungan antara Douma versus Shinobu, Kanao, dan Inosuke part 2. Dan pertarungan antara Kokushibo versus Tokito, Gyomei, Sanemi, dan Genya. Wah,
Untuk movie keduanya GG banget ya. Jadi dari sini kita bisa tahu ya bahwa pertarungan belum selesai antara Douma melawan Shinobu, Kanao, dan juga Inosuke. Dan dilanjutkan part 2-nya itu di movie yang kedua. Nah, di movie yang kedua juga kan, wah bener-bener ya, Kokushibo ini karena dia Upper Moon 1 ya, jadi dia mendapatkan lawan yang banyak anjir. Ada Tokito, ada Genya, ada Sanemi, ada Gyome. Gyome kan Hashira paling kuat guys sejauh ini ya. Wah keren banget sih untuk movie yang keduanya ya. Tapi ya 2027 anjir, emang bener-bener Ufotable ini ya nggak heran ya, karena kualitas animasi dari Demon Slayer yang digarap oleh studio Ufotable ini salah satu apa ya, scene anime terbaik anjir. Dari efeknya, apalagi kayak scene entrance Muzan yang kayak Michael Jackson aja kan keren banget anjir. Nah, lanjut lagi untuk movie terakhirnya, yaitu movie ketiganya. Di sini final movie-nya ya. Final movie yang ketiga ini akan tayang pada 2029 dengan judul yang berbeda. Kali ini judul untuk movie yang ketiga adalah Sunrise Countdown, yaitu penghitungan matahari terbit ya. Dimana dalam movie ketiga ini adalah pertarungan Muzan versus everybody guys. Jadi di sini tuh bener-bener setelah Upper Moon dikalahkan semua, dan setelah beberapa Hashira juga harus gugur ya, termasuk Shinobu ya. Nah, di final movie ini akan menyajikan pertarungan epik antara Muzan melawan semua Hashira yang tersisa. Ini bakal keren banget sih. Ini bakal banyak momen-momen sedih, momen-momen ada salah satu scene momen sedih di sini guys. Ketika para Hashira itu kayak tepar, nggak berdaya ya, ketika kayak perlu waktu untuk recharge ya. Nah, di sini peran penting para pemburu iblis level bawah, para pemburu iblis yang selama ini dilindungi oleh para Hashira, akhirnya mereka itu menjadi pagar hidup. Wah, gue sangat bener-bener sedih banget ya. Sampai-sampai kayak ucapan dari para pasukan pemburu iblis ini adalah, ayo kita lindungi para pilar kita untuk menjaga asa masa depan. Wah keren banget anjir, scene-scene itu tuh sampai pokoknya parah lu, kacau banget ya. Nah, jadi ngomong-ngomong tentang Demon Slayer ini, kita harus tarik kembali ya. Gue jadi pengen flashback guys, menceritakan bagaimana gue itu bisa tahu dan mulai nonton Demon Slayer. Nah, ceritanya agak sedikit panjang ya. Kita juga akan sedikit mereview perjalanan season pertamanya Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Nah, awal gue tahu Kimetsu no Yaiba itu ya bisa dibilang cukup telat ya, karena gue itu taunya dari Facebook anjir. Ada scene dimana pertarungan antara Tanjiro Nezuko melawan Rui ya. Itu iblis bulan bawah nomor 5 kalau nggak salah ya. Nah, itu kan ada di episode 9 kalau nggak salah ya. Nah, setelah melihat hype-nya Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, akhirnya gue maraton lagi dari episode 1. Dan gue inget banget ya, gue itu mulai nonton Demon Slayer itu ketika gue lagi kerja di Surabaya anjir. Lagi tahun 2019-an sebelum zaman COVID itu ya. Nah, jadi Demon Slayer ini menceritakan perjalanan atau petualangan seorang anak bernama Tanjiro dan juga adiknya Nezuko ya. Nah, di mana dalam ceritanya Tanjiro dan Nezuko itu hidup dalam keluarga yang berprofesi sebagai tukang arang guys, dan biasa menjual arang itu ke pemukiman desa ya. Nah, di sini Tanjiro itu ketika menjual arang-arangnya di pemukiman desa yang agak jauh dari rumahnya, dan terjadilah sebuah peristiwa pembantaian guys, di mana ibu dan adik-adiknya Tanjiro ini benar-benar tewas ya, dibantai oleh Raja Iblis Muzan anjir. Nah, akhirnya tapi ada satu keajaiban di mana satu-satunya yang selamat adalah adiknya, yaitu Nezuko. Ya meskipun Nezuko ini sudah mulai bertransformasi menjadi sosok iblis ya, tapi dia masih bisa hidup. Nah, akhirnya Tanjiro itu berusaha mempertahankan Nezuko dan berharap suatu saat
Nezuko bisa kembali menjadi manusia normal. Nah, dari sinilah dimulai perjalanan Tanjiro dalam Demon Slayer. Nah, dalam perjalanannya, Tanjiro itu bertemu dengan sosok pemburu iblis. Sosok pemburu iblis pertama yang diperkenalkan yaitu Giyu Tamioka ya. Nah, sebagai pemburu iblis, Giyu Tamioka ini langsung tanpa basa-basi ingin memusnahkan Nezuko yang sudah teridentifikasi menjadi seorang iblis ya. Namun sebagai kakaknya, Tanjiro itu berusaha melindungi Nezuko ya. Ya meskipun Tanjiro tahu bahwa Nezuko itu sudah menjadi seorang iblis ya, tapi dengan tekadnya dia berusaha melindungi adiknya. Nah, karena melihat kegigihan dari Tanjiro, akhirnya Giyu Tamioka itu kayak enggak tega ya, dan kayak masih percaya memberikan harapan bahwa dia mempercayakan Tanjiro atas nasibnya Nezuko, dan akhirnya Giyu Tamioka pun membiarkan Nezuko dan Tanjiro lolos ya. Nah, akhirnya Tanjiro itu diarahkan untuk menemui seseorang, guys. Seseorang di sini adalah guru dari Giyu Tamioka yang bernama Urokodaki Sakonji. Nah, di tangan di bawah bimbingan Urokodaki Sakonji ini, nah Tanjiro itu diberi kayak digembleng ya, dilatih, dididik benar-benar baik secara fisik maupun secara mental untuk bisa mengikuti ujian masuk menjadi seorang pemburu iblis. Nah, setelah melalui pelatihan yang benar-benar cukup keras ya, nah Tanjiro pun akhirnya sudah siap mengikuti ujian masuk menjadi pemburu iblis. Nah, dalam ujian ini, Tanjiro itu mendapatkan musuh pertamanya, yaitu Hand Devil ya, atau iblis tangannya. Iblis yang visualnya itu benar-benar besar banget, lehernya itu tebal, dan tangannya itu banyak bisa memanjang, guys. Nah, banyak peserta-peserta ujian itu yang mati terbunuh karena iblis itu. Nah, akhirnya Tanjiro itu berhasil menebas leher iblis tersebut. Dan disitulah dia akhirnya berhasil lolos ujian masuk pemburu iblis. Di momen kelulusannya Tanjiro ini, akhirnya kita juga diperkenalkan beberapa karakter lainnya ya. Yang pertama ada Zenitsu, yang kedua ada Genya, yang ketiga itu ada Kanao ya. Nah, di mana ada momen yang lucu di sini, guys. Jadi momen kelulusan itu, empat orang ini diberikan masing-masing itu pedang ya, samurai ya. Dan diberikan juga kayak gagak. Di sini gagak itu ya untuk menemani misi-misinya para pemburu iblis. Ketika semua orang itu dikasih gagak, Zenitsu mendapatkan burung pipit. Anjir, di situ letak lucunya ya. Karena gagak atau burung yang menemani si pemburu iblis itu merepresentasikan karakter dan sifat para pemburu iblis itu sendiri, guys. Dan bayangin, Zenitsu itu mendapatkan gagak. Oh iya, ada satu lagi, ada Inosuke ya. Nah, disinilah perjalanan Tanjiro pun resmi menjadi pemburu iblis. Dan akhirnya memulai perjalanannya ya. Kembali ke tempat Urokodaki dan akhirnya mengambil Nezuko. Nah, perjalanannya pun baru saja dimulai. Nah, akhirnya singkat cerita, Tanjiro itu ditemenin sama ini Zenitsu ya. Sampai ke sebuah rumah, di mana di rumah itu ada sosok iblis. Sosok iblis itu bernama Kyogai. Jadi Kyogai itu kayak iblis yang mainin ini apa, kayak alat musik gendang itu, guys. Jadi kalau dipukul berubah posisi, dipukul berubah tempat gitu ya. Nah, di situ juga ada momen epicnya Zenitsu ya, di mana Zenitsu itu kalau ketiduran atau nggak sadarkan diri, dia jadi hebat anjir. Nah, di situ pula pertemuan kembali antara Zenitsu sama Tanjiro bertemu dengan Inosuke. Nah, itulah momen dimana kita di-spill mukanya Inosuke. Jadi Inosuke itu kan dia selalu memakai topeng babi ya. Badannya yang keker karena Inosuke itu lahir dan dibesarkan di hutan ya, di alam liar ya. Tapi ketika dia melepaskan topeng babinya dan ternyata wajahnya Inosuke itu meskipun cowok tapi cantik anjir, feminim anjir. Jadi enggak sinkron sama suaranya, enggak sinkron sama karakternya anjir. Keren banget sih di momen ini ya. Nah, setelah itu perjalanan Tanjiro pun ditemani oleh Inosuke dan juga Zenitsu. Sampailah pada suatu ketika di mana
Tanjiro ini bertemu dengan sosok Lady Tamayo. Tapi sebelum itu Tanjiro itu bertemu dengan Muzan, guys, Kibutsuji Muzan yang menyamar sebagai manusia di kerumunannya. Jadi ketika Tanjiro itu ingin mengejar Kujan dan akhirnya Kujan itu bisa melepaskan diri dan Tanjiro diselamatkan oleh Lady Tamayo. Di sini Lady Tamayo itu sosok iblis yang bisa mengendalikan hasratnya untuk tidak meminum darah ya. Sampai-sampai Lady Tamayo itu menjadi iblis pertama yang bisa keluar dari kendalinya Muzan selain Nezuko ya. Dan akhirnya Lady Tamayo itu memberikan harapan kepada Tanjiro bahwa suatu saat masih ada kemungkinan Nezuko itu bisa sembuh. Wah, di sini keren banget ya. Nah, di kediamannya Lady Tamayo ini, akhirnya Tanjiro harus berhadapan dengan musuh ketiganya, yaitu iblis kembar yang bernama Sasumaru dan Yakuba. Wah, di sini emang benar-benar pertarungannya lumayan epic ya. Dimana kita bisa diperlihatkan dan di sini lawannya Tanjiro itu masih iblis bulan bawah ya, belum upper moon anjir. Tapi pertarungannya ya cukup menarik kalau menurut gue mah ya. Nah, singkat cerita setelah itu akhirnya Tanjiro, Nezuko, Zenitsu dan juga Inosuke melanjutkan perjalanannya dan sampailah mereka menghadapi musuh keempatnya ya, yaitu Rui Family. Nah, Rui Family itu jadi Rui ini sosok bulan bawah ya, sosok iblis bulan bawah nomor 5, di mana dia itu menciptakan keluarganya, memberikan kekuatan power darahnya Muzan kepada iblis-iblis biasa, sehingga iblis-iblis biasa ini mendapatkan kekuatan level up ya, menjadi lebih kuat lah gitu ya. Nah, akhirnya Tanjiro itu menghadapi Rui, di mana masing-masing dari Zenitsu, Inosuke itu menghadapi lawannya masing-masing ya. Nah, ada pertarungan epik ketika Tanjiro harus one on one ya menghadapi Rui, di mana diperlihatkan bahwa emang benar meskipun bulan bawah, tapi kemampuannya Tanjiro itu masih jauh banget ya untuk bisa menandingi iblis bulan bawah sekalipun. Di mana efeksinya adalah ketika Nezuko itu ditangkap karena Rui ini kemampuan darahnya ya, manipulasi darahnya itu menciptakan sebuah benang, guys. Di mana benang itu sangat kuat dan sangat tajam. Dan akhirnya Nezuko itu kayak ditangkap gitu ya, kayak diikat dengan kekuatan benangnya si Rui ini. Nah, ketika itu Nezuko sebagai seorang iblis akhirnya memperlihatkan kekuatan manipulasi darahnya, yaitu bisa membakar objek. Nah, disinilah momen epic ya, dimana saat itu juga di saat yang sama Tanjiro itu mengungkapkan ada hidden power ya atau kekuatan tersembunyi dari Tanjiro, yaitu Tanjiro bisa mengubah teknik pedang pernapasan airnya menjadi Hinokami Kagura. Wah, di sini keren banget sih. Jadi Hinokami Kagura itu kayak satu tingkat di bawah pernapasan tertinggi, yaitu pernapasan matahari ya. Di sini Rui itu benar-benar sangat terkejut, guys. Karena Hinokami Kagura itu transformasinya dari elemen air menjadi elemen api. Itu epic banget sih. Sampai-sampai Rui ini berhasil ditebas. Itu yang kita pikirkan ya. Dan ternyata Rui itu sebelum benar-benar ketebas sama Tanjiro, dia memutuskan lehernya sendiri, guys, agar tidak mati ya. Nah, ketika Tanjiro itu benar-benar sudah hopeless ya, karena pedangnya aja udah potong jadi dua kan. Dia tuh udah nggak bisa apa-apa. Rui bangkit kembali dan menghampiri Tanjiro dengan mengeluarkan kekuatan benang yang lebih kuat, guys. Nah, di saat hopeless itu, datanglah pertolongan dari sosok Gyuta Mioka. Wah, di sini nih Gyuta Mioka itu ekspresinya kalem ya, tenang, kalem. Dan di momen itu juga Gyuta Mioka itu menunjukkan perbedaan level Hashira dengan iblis bulan bawah. Nah, di situ dengan santainya, dengan satu teknik saja, Gyuta Mioka itu bisa mengalahkan Rui dengan sangat mudah, bahkan tanpa bergerak ya. Ini epic banget sih. Tahu-tahu lehernya si Rui itu kepotong aja. Ini keren banget sih. Nah, dari situ ada Hashira lainnya ternyata ya.
Dimana Hashira lainnya itu Shinobu, guys. Nah, Shinobu itu kan nggak tahu ya, kayak ceritanya Tanjiro dengan Nezuko ya. Dan akhirnya Nezuko itu setelah diketahui bahwa dia seorang iblis, diburu sama Shinobu. Dan Nezuko itu malah jadi chibi ya, malah jadi kecil. Kejar-kejaran antara Nezuko, Shinobu, dan juga Gyuta Tamioka. Nah, sampai akhirnya Nezuko dan Tanjiro itu ditangkap ya dan dibawa ke markas besar para pemburu iblis. Nah, untuk kayak dimintai keterangan tentang nasibnya Nezuko ini. Apakah Nezuko ini akan memberikan ancaman kepada umat manusia ke depannya? Ataukah Nezuko ini anomali yang berbeda dengan iblis-iblis lainnya? Makanya di momen itu ketika Tanjiro dan Nezuko dibawa ke markas besar, itu nasibnya Tanjiro benar-benar dipertaruhkan di situ ya. Dan akhirnya kita diperlihatkan sosok pilar ya atau Hashira itu ya. Jadi kalau di Demon Slayer itu pilar itu benar-benar karakter paling kuat ya, level tertinggi atau tingkatan tertinggi dari pemburu iblis. Dimana Hashira ini kayak sosok-sosok yang benar-benar kuat banget lah. Tangan kanannya kepala pemburu iblis itu sendiri ya. Dan kita pun diperkenalkan sosok Kagaya Ubuya Shiki, di mana Kagaya Ubuya Shiki itu perwakilan dari klan yang menjadi tempat naungan para pemburu iblis dari zaman dulu ya. Dimana akhirnya kita ketahui bahwa Ubuya Shiki ini emang kayak satu marga dengan Mujan ya. Wah, bener-bener keren banget sih. Dan di momen ini juga kita disepil beberapa Hashira ya. Nah, ada Hashira yang pertama, Hashira yang terkuat adalah Himejima Gyome atau Hashira batu ya. Dan yang kedua ada Rengoku Kyojuro sebagai Hashira api. Yang ketiga ada Ujui Tengen Hashira suara. Dan yang keempat ada Hashira favorit gue yaitu Tamioka Gyu sebagai Hashira air. Dan yang kelima ada Kocho Shinobu Hashira serangga. Dan yang keempat ada Hashira bucin guys, yaitu Hashira cinta Kanroji Mitsuri. Dan yang ketujuh ada Hashira ular yaitu Iguro Obanai. Dan ada Hashira yang kedelapan yaitu Tokito Moichiro Hashira kabut anjir. Nah, dan yang terakhir ada Hashira Shinazugawa Sanemi sebagai Hashira angin. Dan Shinazugawa Sanemi ini termasuk Hashira yang paling barbar ya. Bisa dilihat dari bekas-bekas luka yang ada di tubuh dan wajahnya. Nah, setelah kita diperlihatkan para Hashira ini, di mana para Hashira ini akan memberikan pendapat atau opini untuk vonis yang akan diterima oleh Nezuko dan juga Tanjiro ya. Apakah Nezuko ini harus dibasmi sebagai iblis ataukah ada pengampunannya? Nah, dimana ini tuh kayak meeting antara Ubuya Shiki sebagai tetua dengan para Hashira. Dan yang dibahas dalam meeting kali ini adalah nasibnya Nezuko dan juga Tanjiro. Nah, tapi sebelum itu ada kejadian yang benar-benar lumayan bikin greget ya. Dimana Sanemi ini itu paling vokal guys. Sanemi ini suaranya paling keras ya. Padahal di forum yang ada Ubuya Shikinya orang-orang tuh tenang. Tapi karena Sanemi ini dia memang sosok yang kuat dan benar-benar di respect oleh Ubuya Shiki ya. Sanemi itu sampai-sampai membawa Nezuko dan ingin memperlihatkan bahwa Nezuko itu sama dengan iblis lainnya. Jadi Sanemi itu kayak memotong tangannya agar darahnya ini keluar dan memancing hasrat iblisnya Nezuko. Nah, ketika momen itu terjadi, Tanjiro itu posisinya diikat anjir. Bahkan sampai-sampai di ini sama Iguro ya, sama Iguro Obanai, sampai-sampai kayak dia itu ditekan sama Iguro Obanai, guys. Jadi nggak bisa apa-apa. Tanjiro cuma bisa melihat adiknya diperlakukan seperti itu sama Sanemi. Nah, ajaibnya Nezuko itu karena sudah dididik sama Urokodaki ya. Jadi kayak udah nggak punya hasrat tentang darah, bisa mengendalikan hasrat iblisnya. Dan tidak terbukti bahwa Nezuko itu membahayakan umat manusia. Nah, nggak cukup sampai di situ. Akhirnya Gyuta Tamioka ini memberikan surat
yang dikirim oleh Urokodaki kepada Ubuyashiki, di mana isi suratnya itu berisi bahwa Gyutamioka dan Urokodaki Sakonji sebagai mantan pilar ya, itu berani memberikan jaminan bahwa Nezuko itu tidak akan membahayakan umat manusia. Sampai-sampai kalau Nezuko itu terbukti membahayakan umat manusia, maka Gyutamioka dan Urokodaki Sakonji itu berani membelah perutnya sebagai jaminan. Di situ momen ketika Tanjiro mendengarnya ya, Tanjiro itu kayak langsung menatap Gyu dan berkaca-kaca matanya, kayak anjir sampai sejauh itu loh mereka percaya sama Nezuko dan Tanjiro ya. Nah, ada hal yang menarik juga ketika Tanjiro itu memberontak dari cengkramannya Obana ya, dan berlari menghajar Sanemi. Wah, keren banget adu kepala Tanjiro antara Sanemi ya. Di situ Tanjiro yang cuman sebatas pemburu iblis biasa berani menantang bahkan melukai seorang Hashira. Wah, di sini keren banget sih ya. Mantep ya. Nah, itulah kilas untuk season pertama ya, dimana kita pada akhirnya sampai diperkenalkan dan diperlihatkan sosok Hashira ini. Mantep ya. Nah, jadi itulah pengalaman gue jatuh cinta kepada anime Demon Slayer atau Kimetsu no Yaiba. Ya mungkin kalian juga punya cerita menarik kalian sendiri ya. Ya siapa tahu kalian bisa share pengalaman kalian, kalian bisa komen di video ini bagaimana kalian kenal Demon Slayer. Karena dalam video-video berikutnya gue juga akan bercerita ya, kayak ngomongin lah tentang bagaimana gue tahu anime Black Clover, bagaimana gue tahu anime Jujutsu Kaisen. Apalagi gue ingin banget bikin konten nostalgia dengan anime jadul, anime Aisil Nichuichi atau Aisil 21 ya. Gue pengen banget, nantilah next video gue akan bahas tentang Aisil ya. So, sampai di sini saja pembahasan Demon Slayer. Jangan lupa untuk tanggal 15 nanti, semoga kita diberikan kesehatan, semoga kita diberikan rezeki yang berlimpah, semoga kita berumur panjang ya. Nanti kita bisa menonton movie Demon Slayer yang pertama yang berjudul Infinity Castle. Pertarungan antara Zenitsu melawan Kaigaku sang senior ya. Pertarungan yang menarik juga antara balas dendam Tanjiro melawan Akaza, itu bakal epic banget sih ya. Semoga saja kita diberikan kesempatan untuk menonton movie pertamanya ya, karena Demon Slayer ini kalau bikin movie nggak pernah gagal sejauh ini ya. Ufotable itu bener-bener worth it untuk ditonton guys. So, sampai di sini saja. Jangan lupa untuk komen, like, share, dan tentunya subscribe channel ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Ditunggu video-video selanjutnya.